salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita sempat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna untuk mengikuti seminar ilmiah mahasiswa. Yang terhormat Bapak Agustinus Pranda selaku Ketua Pelaksana, dan yang kami hormati Kakak Anastasia Ferawati sebagai pemapar materi webinar kita hari ini, serta seminar yang saya kasihi dan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, mempersingkat waktu, rangkaian acara kita hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana, yang keempat pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara hari ini dengan doa kepada saudara Beatrix Anoid. Saya persilakan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa dan izinkanlah saya membuka doa ini secara berkali. Allah Bapa pencinta, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami selama mengikuti seminar, dan semoga Engkau selalu memberkati setiap rangkaian acara ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kakak Agustinus Pranda. Kepada beliau waktu saya berikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Saya selaku panitia pelaksana, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepatah kata dua dalam pembuka acara webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan segala fasilitas dalam rangka webinar pada hari ini. Supaya tidak memperpanjangkan waktu, saya buka acara ini dengan resmi.
terima kasih kepada Bapak Agustinus Panda yang telah membuka acara kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan. Kepada Kakak Amelia Iwal selaku moderator, saya persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Senang rasanya bisa berdiri dan ikut berbicara di acara yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar ilmiah mahasiswa ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Iwal. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara dari acara pemateri hingga sesi tanya jawab. Pada seminar kali ini kita akan membagi seminar dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemateri dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Yang pertama di sini tema seminar kita pada pagi hari ini adalah yaitu narkoba pada remaja. Seperti yang kita ketahui sekarang begitu banyak remaja yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba. Bagaimana cara penanganan kita terhadap hal tersebut? Langsung saja kita sambut pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Anastasia Ferawati, mahasiswa S1 Universitas Katolik Indonesia. Kepada Ibu Ferawati, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesuai dengan tema seminar kita pada hari ini, yaitu narkoba pada remaja. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang seperti yang kita ketahui bahwa maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar tergantung sepenuhnya pada upaya membebaskan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita sudah mulai terjerat oleh narkoba yang seringkali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa. Kita harus memerangi kesia-siaan yang diakibatkan oleh narkoba ini terhadap kaum muda. Jadi kita ketahui dulu apa sih narkoba itu. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, apa sih narkotika itu? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kegagalan yang dialami di dalam kehidupan. Kemudian pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat. Kurangnya siraman agama dan keinginan untuk sekadar mencoba. Lalu akibat penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yaitu terganggunya kesehatan, kemudian gangguan di lingkungan masyarakat, dan gangguan prestasi di sekolah ataupun di kampus kaum muda. Kemudian bagaimana pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba itu? Yang pertama, membangkitkan kesadaran beragama, menginformasikan hal-hal positif dan bermanfaat. Kemudian selektif dalam memilih teman, karena di sini pemilihan teman yang tidak tepat dalam pergaulan itu dapat mempengaruhi kita dalam pergaulan kita, misalnya dalam penggunaan narkoba ini. Selektif dalam memilih makanan dan minuman, karena banyak makanan dan minuman yang mengandung zat-zat dalam narkoba ini. Kemudian menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat, membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling mengingatkan,
Dan bila berhadapan dengan orang atau teman yang mulai bersentuhan dengan narkoba, gunakan kasih sayang untuk menariknya ke jalan yang hidup yang lebih sehat. Kemudian mengetahui fakta-fakta tentang narkoba, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh barang-barang haram tersebut. Ya, demikian singkat materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Anastasia Berawati yang telah menjelaskan narkoba, bahaya narkoba, akibat yang ditimbulkan. Nah, mungkin di sini ada para audiens yang masih tidak mengerti. Saya buka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan berdiri dulu. Ya Bu, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angela Samud. Seperti yang saya dengar dari pemateri sudah menjelaskan bahwa salah satu akibat penyalahgunaan narkoba gangguan di lingkungan masyarakat. Nah, sementara yang kita ketahui, mengonsumsi narkoba hanya ada efek pada diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita mengonsumsi narkoba bisa menimbulkan gangguan pada lingkungan? Coba Ibu jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawabnya kita membutuhkan dua penanya. Untuk penanya pertama, sabar dulu karena di sini kita masih membutuhkan satu penanya lagi. Kepada para audiens yang masih ingin bertanya atau bingung mengenai narkoba, silakan bertanya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agnesia. Saya ingin bertanya, bagaimanakah pengaruh zat adiktif terhadap remaja yang mengonsumsi narkoba? Itu saja. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja di sini saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya nomor 1, yaitu kenapa mengonsumsi narkoba dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa orang yang mengonsumsi narkoba dapat berpengaruh terhadap lingkungan? Nah, di sini seseorang yang mengonsumsi narkoba bisa menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai dirusak oleh zat adiktif yang dikandung dalam narkoba ini, yang masuk ke tubuhnya dan membuat baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa penggunaan narkoba dapat berpengaruh terhadap lingkungan? Nah, seseorang yang menggunakan narkoba atau remaja yang menggunakan narkoba menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai dirusak oleh zat adiktif yang masuk ke tubuhnya. Nah, ketersinggungan ini dapat membuat seseorang atau remaja ini mudah tersinggung dengan apa yang ia lakukan atau apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh masyarakat sekitarnya, sehingga membuat dia merasa tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ataupun yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi bentrokan-bentrokan kecil yang membuat warga mulai resah dengan tindakan-tindakan remaja ini ataupun orang yang menggunakan narkoba ini, dan juga tindakan-tindakan buruk lainnya yang dibuat oleh pengguna narkoba ini sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman. Gitu. Begitulah tadi jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa mengonsumsi narkoba dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Karena remaja yang mengonsumsi narkoba akan cepat tersinggung sehingga dapat menyebabkan suatu atau selalu bersih tegang dengan masyarakat sekitar sehingga akan menyebabkan gangguan di sekitar lingkungan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Enu Agniskea, yaitu bagaimana sih pengaruh zat adiktif terhadap remaja yang mengonsumsi narkoba? Zat adiktif itu sendiri merupakan
obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus, atau zat adiktif ini dapat membuat seorang pengguna narkoba ini merasa kecanduan untuk terus menggunakan narkoba. Nah, dan efek yang ditimbulkan dari zat adiktif ini yaitu dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan kesadaran, halusinasi, sistem peredaran darah, dan beberapa gangguan-gangguan lain. Begitulah tadi inti dari jawabannya adalah zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan yang disebabkan oleh zat itu sendiri sehingga remaja mengalami kecanduan terhadap narkoba yang dapat mengganggu kesehatan. Baik, untuk sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih untuk para penanya yang sangat luar biasa. Ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Anastasia Wirawati. Di sini, narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan, apalagi untuk remaja karena akan mengganggu pertumbuhan. Sehingga untuk remaja-remaja, mari kita terapkan perilaku anti narkoba. Saya Delia Iwan pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Kepada MC saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri dan juga moderator yang telah membawakan materinya dengan baik, dan juga kepada audiens yang telah memberikan pertanyaan kepada pemateri yang luar biasa ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk yang terakhir penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati audiens, ketua pelaksana, pemateri, dan juga moderator. Sekian, mari kita tutup bersama acara ini dengan berdoa kepada. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup kepada Kakak Bektris Anoy, saya persilahkan. Marilah kita mengisahkan hati untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu selama kegiatan kami. Kini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami. Nama-Mu kami puji kini dan semasa masa. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka acara kita pun hari ini berakhir. Saya Aloysia Desi Pranata Jaya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih.